lagi nih sama Animio yang bakalan ngebahas tentang anime-anime populer dan juga manga-manga favorit kesukaan kalian. Tapi jangan lupa buat like video ini dan subscribe channel Animio, terus nyalain notifikasinya ya. Ohayo, konnichiwa, konbanwa minasan, o genki desu ka nya? Hai Mio lovers. Siapa nih yang suka sama anime overpower tapi MC-nya super cool dan menyembunyikan kekuatannya? Nah, kali ini Mio pengen ngelis 10 anime dan MC overpower yang pura-pura lemah dan mengejutkan semua orang versi Animio. Tapi sebelum mulai, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya, biar aku makin semangat buat bikin konten. Onegai, go sujin sama. Oke deh kalau udah, yuk langsung aja kita ke listnya. Oke, anime yang ke-10 adalah Goku Sufudo. Gimana ceritanya kalau om-om Yakuza super kuat jadi bapak rumah tangga? Wah, pasti seru banget kan? Nah, ini dia anime yang super cool dan lucu dan MC yang gak kaleng-kaleng. Jadi wajib banget loh buat ditonton. Bercerita tentang seorang mantan Yakuza bernama Tatsu yang memutuskan untuk pensiun dari dunia peryakuzaan setelah menikahi istrinya yang bernama Miku. Sejak saat itu, Om Tatsu selalu mencoba untuk menjadi suami yang ramah dan selalu mengurus rumah dan bayi. Tapi ya emang dasar mantan Yakuza. Polisi dan orang-orang pun jadi selalu salah paham karena ngeliat penampilannya yang super serem. Apalagi Om Tatsu juga punya julukan sebagai sang immortal yang legendaris. Karena dia pernah ngebantai dan ngeberesin puluhan kantor saingan hanya dalam satu malam dan menggunakan tangan kosong. Wah gila, ngeri banget gak tuh? Jadi ya kalau para Yakuza ngeliat Om Tatsu di jalan, mereka pun langsung hormat dan tunduk sama dia. Maka dari itulah, polisi pun jadi sering salah paham sama Om Tatsu. Padahal Om Tatsunya mah udah benar-benar tobat. Nah, kira-kira gimana ya kelanjutan kisah Om Tatsu yang super kocak dan keren? Akankah dia berhasil jadi bapak rumah tangga yang normal? Anime yang ke-9 adalah Hero Return atau Inshang Chailin. Kalau Tongho yang satu ini mah benar-benar gak boleh ketinggalan. Soalnya alur ceritanya tuh menarik dan gak ngebosenin. Apalagi buat kalian yang suka banget sama MC overpower yang pura-pura lemah. Wah, pokoknya Tongho yang satu ini recommended banget deh. Ceritanya berawal pada tahun 2093, di mana tiba-tiba muncul monster-monster mengerikan yang tidak diketahui asalnya menyerang manusia. Alhasil dunia pun jadi hancur dan penuh kekacauan. Lalu di saat yang sama, tingkat kejahatan di seluruh dunia pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Chaos dan krisis dunia tak bisa dihindari lagi. Hingga akhirnya 2 tahun kemudian, muncullah seorang pahlawan super overpower bernama Zero yang berhasil mengalahkan semua monster tersebut dan menangkap para penjahat yang merajalela. Tingkat kriminalitas pun berhasil ditekan dan mulai berkurang, dan dunia pun kembali damai. Namun setelah dunia menjadi baik-baik saja, tiba-tiba Zero menghilang dan mulai hidup menjadi manusia normal dan menyembunyikan kekuatannya. Sayangnya 5 tahun kemudian kejahatan dan kriminalitas mulai bangkit dan merajalela. Mau tak mau Zero pun harus kembali beraksi. Lalu gimanakah kelanjutannya? Akankah Zero berhasil mengembalikan kedamaian dunia lagi? Yuk cus langsung aja ditonton ya guys. Jangan sampai ketinggalan sama aksi kerennya. Hehehe. Anime yang ke-8 adalah Nobunaga The Fool. Wah, siapa nih yang suka banget sama anime perang-perang yang MC-nya super overpower? Pas banget ya sama anime yang satu ini. Diceritakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, dunia terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah barat dan wilayah timur yang dihubungkan oleh sebuah ikatan yang disebut Dragon Stream. Akan tetapi, saat ini ikatan itu rusak dan kedua wilayah itu pun saling berperang satu sama lain. Lalu ceritanya berfokus pada seorang laki-laki bernama Nobunaga yang merupakan pewaris dari wilayah timur. Namun karena dia dianggap terlalu bodoh oleh teman-teman dan bahkan oleh ayahnya sendiri, Nobunaga jadi selalu dicap sebagai pengganggu yang tidak berguna. Sedangkan di sisi lain, ada seorang gadis dari wilayah barat yang memiliki penglihatan khusus bernama Jintiar. Ia mendapatkan penerawangan bahwa sang raja penyelamat yang bisa menghentikan kekacauan dan perang ada di wilayah timur. Maka dari itulah Jin dan Leonardo pun pergi ke timur untuk mencari sang raja penyelamat tersebut. Tapi sayangnya, Jin dan Leonardo malah terjebak dan menjadi korban konfrontasi militer antara robot-robot kuat. Wah, kira-kira gimana ya kelanjutannya? Akankah mereka berhasil menemukan sang raja penyelamat dan menghentikan perang? Anime yang ke-7 adalah Dorohedoro.
Anime yang satu ini bercerita tentang seorang manusia berkepala kadal bernama Keiman yang hilang ingatan dan gak bisa mati. Jadi kalau si Keiman ini dipenggal atau dibunuh, dia tuh bisa hidup lagi loh. Terus ceritanya tuh berlatar pada sebuah kota yang disebut The Hole. Nah, di kota itu sering terjadi kekerasan dan pembunuhan di mana-mana. Pokoknya suram banget deh. Karena hal itulah kota itu sering dipakai oleh para penyihir untuk melakukan praktis sihir kepada manusia. Dan si Keiman ini adalah salah satu korban dari seorang penyihir yang udah merubah kepalanya jadi kadal. Tapi karena si Kaiman sama sekali nggak ingat sama masa lalunya, akhirnya dia pun ditemenin sama seorang cewek bernama Nikaido untuk mencari tahu tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Akhirnya mereka berdua pun mulai memburu dan membasmi tiap penyihir yang muncul di sana. Kira-kira siapakah Kaiman yang sebenarnya? Penasaran kan? Kau langsung jadi kepoin ya animenya? Anime yang keenam adalah Gunjo no Makmel. Suatu hari tiba-tiba ada sebuah benua baru yang muncul di Samudra Pasifik dan dinamai sebagai benua Makmel. Lalu karena di benua tersebut terdapat banyak sumber daya dan makhluk hidup, akhirnya jadi banyak orang yang datang untuk meneliti di sana. Nah terus ceritanya berfokus pada dua orang angler miskin yang bernama Inyo dan Zero. Jadi angler sendiri adalah istilah atau julukan untuk orang-orang yang melakukan misi penyelamatan di benua Makmel. Dan karena saking miskinnya mereka, si Inyo dan Zero pun jadi nggak bisa memilih-milih pekerjaan yang datang pada mereka. Bahkan sampai misi tersulit di benua Makmel pun harus mereka lakukan. Lalu, akankah mereka berhasil menyelesaikan semua misinya? Anime yang kelima adalah Muno no Nana. Bercerita tentang sebuah fenomena di mana banyak manusia yang tiba-tiba memiliki kekuatan super yang melebihi orang biasa. Hingga akhirnya, pemerintah pun mendirikan sebuah sekolah khusus untuk menampung orang-orang dengan kekuatan tersebut. Lalu, ceritanya berfokus pada seorang siswi pindahan bernama Hiragi Nana yang berwajah imut dan sangat manis. Namun sejak kedatangan Hiragi, satu persatu siswa di sekolah khusus itu pun mulai hilang secara misterius. Akhirnya mereka pun jadi saling mencurigai satu sama lain. Wah, gimana nih? Kira-kira siapa yang jadi pelakunya? Hihihi, penasaran kan? Kok langsung jadi tonton? Anime yang keempat adalah Peach Boy Reverse Sight. Buat kalian yang suka sama anime action dan latar belakang legenda Jepang, pas banget ya buat tonton anime yang satu ini. Nyihihi. Bercerita tentang seorang putri bernama Saltorin atau Sally yang memutuskan untuk berpetualang dan mencari temannya yang bernama Mikoto. Tapi di tengah jalan, Sally nggak sengaja ketemu sama manusia kelinci yang bernama Fro. Akhirnya mereka pun berteman dan memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama. Namun tiba-tiba, kota yang disinggahi Sally dan Fro diserang oleh Oni yang memiliki kekuatan luar biasa. Alhasil keadaan pun menjadi kacau. Fro dan Sally juga berusaha untuk menghentikan Oni tersebut. Tapi sayangnya, Fro mulai terdesak dan hampir meninggoy. Akhirnya secara tidak sengaja Sally pun membangkitkan sebuah kekuatan overpower yang ada dalam dirinya. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sanggupkah Sally mengalahkan Oni itu dan menemui Mikoto? Anime yang ketiga adalah Tsukigami Chibiku Isekai Dochu. Nah ini nih, kalau kalian suka nonton anime yang mirip-mirip kayak Tensura, wajib banget ya buat nonton anime yang satu ini. Soalnya nanti si MC juga bakalan ngumpulin para bawahan yang super kuat dan ngebangun kota monster. Wah, menarik banget kan? Makoto adalah seorang pelajar biasa yang ternyata ayah ibunya berasal dari dunia lain. Dan karena orang tuanya terikat dengan sebuah perjanjian, maka Makoto akan dikirimkan ke dunia lain untuk menjadi pahlawan. Sayangnya saat Makoto sampai di hadapan Dewi yang akan memberinya kekuatan, Dewi tersebut malah membuang Makoto ke ujung dunia karena nggak tahan lihat tampilan Makoto yang buruk rupa. Namun tenang aja, si Makoto ini tetap memiliki kekuatan yang nggak kaleng-kaleng. Sampai suatu saat, akhirnya Makoto pun mencoba untuk menggunakan kekuatannya demi menyelamatkan seorang gadis berwajah pipa yang minta tolong. Lalu sejak saat itulah, Makoto memulai perjalanannya dan bertemu dengan para monster yang akan menjadi bawahannya. Dan perlahan-lahan, Makoto pun mulai membangun kota para monster yang super kuat. Kira-kira gimana ya kelanjutannya? Akankah Makoto berhasil membuat Dewi yang membuangnya itu menyesal? Oke, anime yang kedua adalah Watashi no Ryoku wa Heikinchi Deite Itayone. Ceritanya berfokus pada seorang gadis bernama Mel yang baru saja masuk ke sekolah persiapan pemburu. Namun ternyata kekuatan yang dimilikinya itu nggak kaleng-kaleng dan ngebikin semua orang yang ada di sekitarnya jadi kagum.
Tapi walaupun begitu, si Mel sendiri sebenarnya adalah reinkarnasi dari gadis berumur 18 tahun yang bernama Misato Kurihara. Sayangnya di kehidupan sebelumnya Mel nggak punya teman sama sekali, karena dia merupakan siswi yang pintar dan serba bisa. Lalu, suatu hari Mel pun tewas tertabrak truk saat hendak menyelamatkan seorang anak kecil. Akhirnya saat di alam baka dia pun ketemu sama dewa yang akan memberinya kehidupan baru. Di sana Mel meminta dirinya untuk diberi kekuatan yang biasa aja, agar dia bisa hidup normal dan punya banyak teman. Tapi sayangnya, kekuatan yang dimiliki Mel ini tetap luar biasa jika dibandingkan dengan manusia normal. Lalu gimanakah petualangan Mel di kehidupan barunya? Nah, anime yang nomor 1 adalah Sekai Seiko no Ansatsusa Isekai Kisuku ne Tensei Suru. Anime ini bercerita tentang seorang pembunuh terhebat yang suatu hari meninggal karena pesawat yang ditumpanginya disabotase. Namun bukannya pergi ke alam baka, tapi jiwanya malah dipanggil oleh seorang dewi dan ditawari untuk lahir kembali dan semua ingatannya. Sayangnya itu semua nggak cuma-cuma. Sang dewi tersebut memberi sebuah syarat, yaitu dia harus membunuh sang pahlawan setelah Raja Iblis dikalahkan. Hingga akhirnya dia pun setuju dan terlahir kembali sebagai seorang anak bangsawan bernama Luke the Tuhade. Dan secara kebetulan, keluarga Tuhade tersebut adalah keluarga bangsawan yang berprofesi sebagai assassin. Tapi mereka menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya dan menjabat sebagai bangsawan yang memiliki skill kedokteran terhebat. Jadi keluarga Tuhade itu tuh selalu menjaga kestabilan pemerintahan dengan cara membunuh para bangsawan yang jahat dan korup secara diam-diam. Dan skill istimewanya, Luke pun mulai mengembangkan keterampilannya demi membunuh sang pahlawan. Terus, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Luke sanggup menyelesaikan misinya? Nah, itu tadi adalah 10 anime dan MC yang overpower tapi pura-pura lemah dan mengejutkan semua orang versi Animiao. Moga-moga bisa nambah list buat kalian tonton ya. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Miao. Thank you. Love, love. Pion, pion.